Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini, fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, untuk kepentingan menjalankan ibadah. Dan alhamdulillah tadi kita sudah dijamak menegakkan salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan keberadaan kita di masjid, jangan pernah lupa untuk berniat iktikaf, karena keberadaannya sama, tapi kalau kita tidak berniat iktikaf, kita tidak mendapatkan pahala iktikaf. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, yaitu asalibu Quraisyin fi muharabatid da'wah, ya. Ini kemarin sudah kita singgung, dan ini kita singgung sejenak saja untuk masuk ke poin selanjutnya. Nah, cara atau model perlakuan orang Quraisy untuk memerangi dakwah itu bermacam-macam. Jadi mereka itu kreatif. Mereka kreatif untuk menggagalkan dakwah, menjegal dakwah. Dakwah dalam artian apa? Ya, setiap upaya agar manusia itu mau menyembah Allah, mau meninggalkan segala sesembahan selain Allah, dan segala bentuk kebaikan yang lainnya. Hawalat Quraisy itharata ba'dil umur li muharabati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Quraisy itu mengupayakan berbagai bentuk, ya, upaya untuk menjegal dakwah, menggagalkan dakwah. Di antaranya apa? Yang pertama adalah itsaratus syubhat haulal Quran. Mengobarkan syubhat, mengobarkan hoax-hoax mengenai Quran, mengobarkan kebohongan-kebohongan dan ucapan-ucapan palsu mengenai Al-Quran, sehingga kemudian orang tidak mempercayainya. Misalkan, hati-hati loh, jangan sampai kamu mendengarkan Muhammad baca Quran, itu sihir. Nanti kalau kamu bertemu dengan Muhammad, segera tutup telingamu. Tutup telingamu dengan kedua tanganmu, dengan kedua jari tanganmu, atau dengan kain dari bajumu. Hati-hati loh, Quran itu dari omongan orang-orang dahulu, itu omongan orang-orang pintar zaman dahulu, jangan dipercayai. Nah, berbagai bentuk syubhat, berbagai bentuk kebohongan yang ditujukan kepada Al-Quran itu bermacam-macam. Dan orang-orang kafir Quraisy, dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh, itu punya kreasi-kreasi untuk membuat tuduhan-tuduhan palsu terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, mu'aradatul Quran, ya, penentangan langsung, ya. Penentangan langsungnya apa? Misalkan ada ayat berbunyi apa? Misalkan dikatakan bahwa besok manusia akan dibangkitkan, begitu. Masa iya sih, wong kita nanti sudah jadi tulang belulang kok dibangkitkan, nah, misalkan begitu. Ya. Sembahlah Allah yang satu, masa Tuhan cuma satu? Jadi apa yang disampaikan oleh Quran itu secara terang-terangan mereka tolak, mereka lawan dengan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kejahilan mereka sebetulnya, ya, dengan logika-logika remeh mereka untuk menghancurkan besaran petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, agar orang itu tidak percaya kepada Al-Quran. Sehingga kemudian nantinya banyak orang-orang itu yang tidak mau mendengarkan Nabi Muhammad, tidak mau mendengarkan Al-Quran karena omongan orang-orang ini. Dan nanti kita akan sampai kepada
peristiwa tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu ternyata sempat bersujud serempak di depan Ka'bah, itu bersujud serempak ketika Nabi membacakan surat An-Najm, lalu di ujungnya itu ada kalimat fa'budullaha wasjudullaha fa'buduhu, bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah ya, di ujung surat An-Najm itu. Nah ketika dibacakan begitu tuh mereka serempak itu kaget ya, karena memang An-Najm itu dari awal sampai akhirnya banyak ungkapan-ungkapan yang menunjukkan keagungan Allah. Lalu ketika mereka mendengarkannya dari Nabi Muhammad yang suaranya merdu dan indah, mereka terpesona. Selama ini mereka tidak tahu bahwa Quran seindah itu, karena kan sudah diomongi orang-orang bahwa jangan dengerin Quran, isinya kebohongan, isinya sihir, hati-hati terpukau. Nah, tapi ketika di satu hari Nabi tiba-tiba berdiri di depan Ka'bah dan membacakan surat An-Najm dari awal sampai akhir, sampai kemudian di ujung ayat itu ada perintah sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah ya, orang-orang tercengang dan kemudian mereka serempak ikut bersujud, meskipun kemudian sujud mereka bisa jadi tujuannya yang lain, tapi yang pasti ayat itu memukau mereka. Dalam kisah-kisah Sirah Nabawiyah itu intinya bahwa mereka terpukau, terkagum ya, hatinya terpesona, sehingga ketika ada ayat yang memerintahkan untuk bersujud, Nabi juga kemudian bersujud, kan itu ayat sajadah ya, mereka kemudian ikut serempak bersujud. Hanya kemudian ketika mereka malu untuk mengakui bahwa mereka itu sebetulnya fitrahnya itu menyembah Allah, karena gengsinya ya, mereka kemudian menyebarkan informasi bahwa enggak, itu bukan kami menyembah, bukan kami itu terkagum pada ayat itu. Jadi sebetulnya itu di dalam ayat itu ada ajakan untuk menyembah berhala misalkan itu. Jadi ungkapan-ungkapan begitu itu dimunculkan, kebohongan-kebohongan itu dimunculkan agar orang-orang awam itu tidak mengira bahwa orang-orang kafir Quraisy ini ikut menyembah Allah, ikut bersujud kepada Allah. Padahal secara fitrah mereka itu menyembah Allah. Tapi karena mereka gengsi ya, mereka tahu konsekuensi mengikuti Nabi Muhammad itu adalah mereka kehilangan berbagai kesenangan mereka, berbagai kekuasaan dan kekayaan mereka, maka mereka gengsi untuk mengakui hal itu. Dan sebaliknya mereka kemudian membangun kebohongan bahwa Muhammadlah yang ikut menyembah berhala, yang kemudian dikenal sebagai kisah Ghoronid. Ya, ini dari kejadian tadi. Lalu kemudian musawamat ya, upaya untuk menjegal Nabi itu tidak hanya yang keras-keras, tidak hanya yang kejam-kejam, tapi juga yang soft-soft ya. Negosiasi-negosiasi itu juga dilakukan ya. Tawari A, B, C, D, E ya, dikasih rekomendasi A, B, C, D, E begitu ya. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gimana kalau gini ya? Itu Nabi Muhammad itu kalau tidak Allah tuntun itu pasti terpesona ya. Seperti di dalam kasus ketika turunnya surat Al-Kafirun itu, Nabi kan hampir sepakat itu. Nabi hampir terpesona dengan saranan orang-orang kafir Quraisy, yaitu apa? Ya udah kita berbagilah ya. Tahun ini kita semua serempak menyembah Tuhanmu wahai Muhammad. Nah, nanti tahun depan gantian, kalian ikut menyembah Tuhan kami. Ini Tuhan ini kayak pakaian aja itu, bisa digonta-ganti gitu. Nah, lalu kemudian Allah yang menjawab dengan mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun," wahai Muhammad bilang ke mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian semuanya itu bukan orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat itu ya, kedua kalimat tadi diulang ya di dalam surat ini hingga kemudian ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Ya udah, bagi kalian agama kalian, karena agama kalian itu batil. Waliyadin, dan bagiku agamaku, karena inilah agama yang hak. Jangan dicampur-campur. Ya, jangan dicampur-campur. Kemudian as-sukhriyah wal istihza wat taghdzib, ya, cara yang lainnya lagi itu apa? Mengejek-ejek itu, alah Quran apa? Alah Muhammad itu siapa? Alah pengikut-pengikutnya itu orang-orang miskin semuanya, begitu ya. Tuduhan-tuduhan, ejekan-ejekan, bahkan pendustaan-pendustaan itu banyak. Ya, semua itu mereka lakukan, mereka reproduksi ya untuk menyerang Nabi kita Muhammad SAW berikut Quran dan ajaran Islam.
Nah, ketika kemudian cara-cara yang masih bersifat non konfrontatif itu dirasa tidak efektif lagi, maka kemudian orang kafir Quraisy lebih berani untuk melakukan tindakan keras, tindakan represif, tindakan yang bersifat penganiayaan fisik begitu kepada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Nah, di sini dikatakan ta'dibu Quraisyin lis-sahabatil ladina aslamu. Penyiksaan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat Nabi yang masuk Islam. Nah, dikatakan apa? Lam tuflih Quraisyun fi munaqasyatiha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fafakkarat fi uslubin akhara wa huwa ta'dibu man aslama fakanat fitnatan syadidatan 'ala sahabati. Ya, karena mereka tidak sukses. Ya, dari berdebat mereka gagal, negosiasi nggak diterima, tuduhan-tuduhan ternyata juga tidak mematahkan semangat orang-orang untuk berislam. Akhirnya apa? Orang-orang kafir Quraisy mikir cara yang lain yang kira-kira efektif untuk menghadang, ya, untuk mencegah pertambahan jumlah muslim agar orang-orang itu tidak tertarik masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya apa? Ya disiksa, ditempelengi, dipukuli, ya. Nabi Muhammad pernah dipukuli, ketika Abu Bakar membelanya ikut dipukuli. Umar bin Khattab ketika masuk Islam nantinya, ya, ini ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam, ya, dia juga ikut dipukuli. Nah, itu tempelengi, dihajar, itu terjadi. Ya, untungnya apa? Dan penyiksaan itu menyakitkan sekali, ya. Kan ingat, penyiksaan itu sebagiannya itu dilakukan oleh tuan kepada budaknya yang masuk Islam, atau juragan kepada pegawainya, pekerjanya yang masuk Islam begitu. Ingat, orang-orang kafir Quraisy itu jangan dianggap preman-preman, bukan. Sebagiannya orang-orang kaya, sebagiannya orang-orang pintar, sebagiannya lagi orang-orang terpelajar, sebagiannya lagi orang-orang tokoh masyarakat begitu. Nah, karena mereka punya kekuatan dan punya kekuasaan, ya, maka ketika mereka tidak suka dengan Islam, ada orang-orang yang masuk dalam Islam, ya sudah, mereka akan cegah, mereka akan cegat dengan kekuatan yang mereka miliki, ya, yang bisa dengan menyiksa, yang bisa dengan mukul, ya. Dan di antara yang mati di tangan mereka kita tahu di antaranya adalah Sumayyah, ya. Sumayyah itu adalah perempuan pertama. Jadi syahid pertama itu adalah seorang perempuan, yaitu Sumayyah. Nah, itu dia. Ya, orang yang beriman pertama kali kepada Nabi Muhammad adalah seorang perempuan, yaitu Khadijah. Ya, terus kemudian perempuan yang pertama kali syahid, yang berkorban, yang mengorbankan nyawanya di jalan Allah adalah perempuan, yaitu Sumayyah. Jadi perempuan ini nggak main-main, ya. Perempuan-perempuan ini tidak main-main. Mereka luar biasa. Nah, berkaitan dengan pemukulan, penyerangan itu bagi orang-orang yang punya kekuasaan, punya keluarga yang kuat, punya kekayaan, itu mereka bisa berlindung. Ya, misalkan kamu mau nempeleng saya, gimana kalau tak kasih uang aja deh, kamu nggak usah nempelengin saya. Itu bisa bagi orang yang punya duit begitu. Atau kalau dia punya jaringan keluarga yang kuat, kamu lindungi saya, ya. Nah, kita ini kan saudara, masa kamu nggak melindungi saya? Nah, cara-cara seperti itu bisa dilakukan. Lalu bagaimana dengan para budak dan orang-orang jelata? Ya nggak bisa. Makanya kemudian penyiksaan kepada orang-orang jelata ini sangat menyakitkan. Nabi meskipun kena pukulan, ya, sempat ditempeleng, dihajar, tapi secara umum beliau dilindungi oleh pamannya. Hamallahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi amihi Abi Thalib. Ya, jadi Abu Thalib ini karena orang terpandang, ya, anaknya tokoh terpandang, anaknya Abdul Muthalib. Maka ketika Abu Thalib ini memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, banyak yang tidak berani mengganggu, ya. Sebagian keluarga Nabi yang belum beriman itu membela Nabi, ya, karena kedekatan emosi, karena masih keluarga, karena melihat perilaku Nabi yang mulia, mereka nggak mau menyakiti Nabi meskipun mereka tidak masuk Islam. Tapi orang-orang kafir Quraisy yang betul-betul militan, ya, jahiliyahnya, itu cara mereka memperlakukan umat Islam itu betul-betul kejam, gitu.
Nah, asyaddu man udiba minas sahabati alal itlaqi huwa Khabbab bin al-Ard. Ya, dikatakan bahwa sahabat yang paling menyakitkan penyiksaannya, jadi yang paling banyak mendapatkan siksaan, paling perih mendapatkan penyiksaan adalah Khabbab bin al-Ard. Ya, Khabbab bin al-Ard. Ya, penyiksaannya cukup cukup parah begitu. Nah, kemudian di masa-masa seperti itu, orang yang punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan pengaruh seperti Abu Bakar, ya, dia berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Di antara yang dilakukan oleh Abu Bakar itu apa? I'taqu Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu al-abida minal muslimin. Nah, Abu Bakar itu ketika dia tahu ada budak yang masuk Islam, dia akan bebaskan. Dan yang dibebaskan oleh Abu Bakar itu bukan cuma 1-2 orang, ya, bukan 1-2 orang. Ada beberapa orang yang lainnya, tidak hanya sekedar Bilal, tapi ada beberapa nama yang lain. Padahal kemudian bayarnya tuh nggak murah, ya, membeli budak itu nggak murah, harganya bisa mencapai angka ratusan juta itu kalau dinominalkan, bahkan bisa sampai miliar begitu. Bahkan ketika diceritakan bahwa ketika membebaskan Bilal itu ada kejadian ketika tuannya Bilal itu kan namanya Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf itu orang kaya, orang terpelajar, penguasa begitu, ya. Nah, ketika Abu Bakar membelinya begitu, Umayyah membahasakannya begini, kan Abu Bakar kan langsung membayarnya dengan harga mahal. Kalau tidak salah itu seharga 10.000 dinar apa ya. 10.000 dinar atau dirham begitu, masih mahal begitu. Nah, terus kemudian dikatakan, andaikan kamu membeli Bilal itu dengan harga lebih murah dari itu, pasti akan aku berikan. Nah, itu dia bahasanya tuh agak mengejek gitu. Jadi kalau kamu jual Bilal itu dengan kamu beli Bilal itu dengan harga lebih murah, tak lepaskan kok, tenang aja. Dan Abu Bakar dengan penuh izzah, dengan penuh harga diri mengatakan, andaikan kamu jual lebih mahal pun akan aku beli. Itu sampai ada kejadian seperti itu, ya, luar biasa. Jadi betul-betul hartanya Abu Bakar itu berkah gitu, ya. Dan Umar bin Khattab yang perkasa, yang cerdas, yang berani berkorban, dia bisa memberikan separuh hartanya kepada agama Allah begitu, itu nggak bisa mengalahkan Abu Bakar yang menyerahkan hampir semua, untuk tidak katakan semua, ya, semua harta yang dia miliki. Ini Abu Bakar. Memang Abu Bakar ini disebutkan dengan kejernihan, ya. Abu Bakar ini penuh dengan keutamaan yang mengagumkan. Umar itu hebat, Umar itu penuh dengan kehebatan, tapi dia tidak pernah bisa melampaui yang namanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu sejak awal itu sudah masuk Islam, Umar belakangan. Abu Bakar itu ketika orang-orang itu ragu dengan kenabian Muhammad gara-gara Nabi menceritakan bahwa dia melakukan perjalanan, ya, beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke langit melihat surga dan neraka, kemudian turun kembali ke Masjidil Aqsa, baru kemudian kembali ke Makkah, ke Masjidil Haram. Itu banyak orang-orang itu nggak percaya peristiwa Isra Mi'raj. Banyak orang yang mengatakan Muhammad ya edan ini. Dan orang-orang kafir Quraisy memanfaatkan hal itu untuk membangun ketidakpercayaan pada Nabi, sehingga kemudian yang keluar dari Islam itu banyak, ya, yang keluar dari Islam itu banyak. Tapi Abu Bakar ini luar biasa. Abu Bakar itu ketika dia dipancing begitu oleh orang kafir Quraisy dengan pertanyaan, Abu Bakar, kamu kira-kira percaya nggak kalau ada orang ngaku-ngaku melakukan perjalanan, ya, dari Mekah ke Palestina kemudian ke langit dalam waktu semalam? Abu Bakar menjawab tegas, ya nggak percaya lah, mana mungkin begitu. Nah, disinilah jebakan Quraisynya sudah kena kan. Kafir Quraisy kemudian mengatakan, lu itu lo temanmu Muhammad bilang begitu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar langsung mengatakan, kalau yang mengatakan itu Muhammad, saya percaya. Ya, jadi kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, saya percaya. Jadi Abu Bakar tidak sempat ragu.
hal itulah yang kemudian membuat beliau dikenal sebagai As-Siddiq. Ya, As-Siddiq beliau karena kejadian itu. Artinya apa? Ucapan, tindakan, dan hati Abu Bakar itu selaras. Tidak pernah yang namanya geseh, itu nggak pernah. Kalau orang munafik itu kan yang perkataan dan perbuatannya baik, tapi hatinya itu kan benci pada Islam, benci pada Rasulullah, itu orang munafik. Maka orang munafik itu artinya kafir ya. Munafik itu artinya kafir. Makanya hati-hati, jangan sembarangan untuk menggunakan kata orang itu munafik, itu hati-hati. Ya, karena bisa benar bisa salah. Kalau benar ya untung, tapi kalau salah balik ke kita. Nah, itu jadi Abu Bakar itu luar biasa, jadi batinnya sangat jelas mengenali kebenaran, dan kemudian perkataan dan perbuatannya membuktikan apa yang dia yakini. Nah, jadi Abu Bakar ini luar biasa ya. Dia seorang pebisnis ulung, orang yang terpercaya di kalangan masyarakat. Nah, tapi semua potensinya itu dia gunakan untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kalau Aisyah mengatakan satu-satunya, nah, jadi apa kalimatnya Aisyah itu ketika akan terjadi hijrah itu, Aisyah mengatakan inilah sekali-kalinya bapak saya nangis itu ya ini. Jadi ketika Nabi Muhammad memberitahu Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Allah sudah memberikan izin kepada beliau untuk berhijrah, Abu Bakar itu menangis karena senang, karena sahabatnya ini ya, Nabi yang dia ikuti dan cintai ini telah Allah izinkan untuk berpindah ya, selain menyelamatkan dirinya itu juga menyelamatkan agama Islam, yang kemudian nanti ketika berpindah ke Madinah, kekuatan umat Islam itu menjadi berlipat-lipat. Kekuatan umat Islam itu menjadi jauh lebih besar. Nah, di antara yang ya, jadi faqama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bi amalin jalilin. Jadi Abu Bakar itu melakukan perbuatan yang mengagumkan, yaitu apa? Syira'ul abidi minas sahabati wa i'taqihim. Ya, beliau membeli para budak yang sudah masuk Islam dan kemudian tidak untuk beliau miliki, tapi beliau bebaskan. Ya, kalau bahasanya kasar itu kan ya udah guang-guang duit tuh sebetulnya. Kalau Gojek, Shopee sekarang itu obong-obong duit begitu. Nah, ini Abu Bakar lebih dari itu. Ya, beliau beli para budak yang sudah masuk Islam, kemudian dibebaskan, kemudian dipersilahkan untuk menjalani hidup normal sebagai manusia merdeka. Ini luar biasa. Jadi Abu Bakar tuh kehilangan uang semata-mata untuk mengharapkan Allah. Kenapa? Orang yang kemudian andaikan misalkan Bilal itu jadi budaknya Abu Bakar, itu kan sah. Itu kan sah. Misalkan Bilal kemudian disuruh-suruh oleh Abu Bakar untuk menjadi pekerjanya karena dia budaknya ya, bahkan tidak dibayar begitu. Ya, itu sah. Ya. Tetapi Abu Bakar tidak melakukan itu. Sebaliknya, sahabat Nabi ini yang beriman ini, Abu Bakar memuliakannya dengan cara apa? Membelinya dan memerdekakannya sehingga mereka ini menjadi orang-orang merdeka. Ya, kembali ke status mereka seperti ketika mereka dilahirkan oleh ibunya, yaitu manusia merdeka. Nah, di antara sahabat yang berasal dari kalangan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal. Itu kita sudah sangat kenal ya. Dia orang Habasyah. Habasyah itu bahasa Latinnya Abyssinia. Daerah sekarangnya adalah Ethiopia. Nah, itu dia. Nah, ini Bilal. Dia orang berkulit hitam begitu ya. Dan Masya Allah, ya, seorang budak berkulit hitam, tapi karena keimanannya dan karena Nabi mempercayakan kepadanya, kita perlu mengingat bahwa muadzin pertama Nabi itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Bilal nanti karena dia sehat ya, sehat walafiat, tidak buta seperti Abdullah bin Ummi Maktum, maka kemudian Bilal yang menjadi muadzinnya Nabi, muadzinur Rasul. Nah, karena kemudian suaranya juga indah ya, orang-orang itu tidak malu memberi nama anaknya itu Bilal, padahal dalam sejarahnya Bilal ini budak dan berkulit hitam.
Kenapa? Ya karena kemuliaan ini. Barusan ya, belum lama lah ya, mungkin setahunan yang lalu ada film kartun tentang Bilal ini, yang buat adalah Hollywood begitu, dan bagus. Dia gambarkan bagaimana seorang budak berkulit hitam begitu di tangan Islam ini berubah menjadi manusia yang merdeka dan Allah muliakan. Jadi ini luar biasa. Lalu kemudian budak yang lain siapa? Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Ini saya pribadi belum sempat melacak siapa atau profil lengkap dari Amir bin Fuhairah ini seperti apa. Lalu kemudian apa? Istihza'u Quraisyin bi Rasulillah. Nah, yang kena sikat itu bukan hanya para sahabat yang lemah-lemah ya, Nabi aja pun kena. Kalau kemudian pemukulan kepada Nabi itu bisa dihentikan, ejekan-ejekan, tuduhan-tuduhan itu tidak berhenti. Ya, tuduhan bahwa bayangin orang yang semulia Nabi, yang orang kafir Quraisy itu coba ditanya, misalkan gitu ya, orang kafir Quraisy ditanya, coba kamu sebutkan jeleknya Muhammad. Wis tahu ngapusi kok? Enggak pernah. Pernah nilep dana dagang yang dipercayakan kepadanya, misalkan modal yang dipercayakan kepadanya, enggak pernah. Mendeman ya ora, mabuk enggak juga. Terus apa, dia berzina dengan perempuan di luar keluarganya, di selain istri, enggak. Khamr tidak, perzinahan tidak, menyembah berhala tidak, enggak punya aib. Tapi kemudian gara-gara beliau mengajak manusia untuk menyembah Allah semata, maka kemudian beliau jadi bulan-bulanan, jadi bahan ejek-ejekan ya. Kita masih ingat ya, dituduh pembohong, gagal, tuduh penyihir, gagal, tuduh apa, dituduh penyair, gagal juga, macam-macam, orang gila ya, tuduhan kepada Nabi itu bermacam-macam. Nah, dan itu jangan dianggap bahwa tuduhan itu hanya satu orang yang ngomong, ya enggak, sistematis sekali yang mereka lakukan. Jadi di kalangan orang-orang Arab Quraisy itu ada yang namanya juru gosip gitu ya, orang yang memang dikenal dia tuh tukang penyebar berita begitu, tukang gosipnya begitu. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, dia memanggil salah seorang tukang gosip dan dia bilang begini, kamu tak kasih duit ya, bilang ke orang-orang kalau saya masuk Islam. Kaget itu, kamu masuk Islam? Ya itu. Terus cerita, Umar masuk Islam begitu. Nah, maka dengan model yang sama itu pasti terjadi pada Nabi, yaitu apa? Ketika dia disuruh ya, orang ini disuruh bilang ke orang-orang, Muhammad orang gila itu. Muhammad gila tuh, katakan orang-orang pada melakukan gerakan serempak untuk mengatakan tadi macam-macam, Muhammad pendusta, Muhammad penyihir, Muhammad penyair, Muhammad orang gila, ada aja gitu. Orang beriman itu kalau tidak kuat hatinya itu pasti sudah rontok gitu ya, karena yang ingat kaum muslimin itu 3 tahun pertama aja orangnya cuma 30, hanya 30-an orang, yang dia orang satu kampung yang jumlahnya ribuan, jumlahnya ribuan orang, itu luar biasa. Terus kemudian siapa tokoh-tokoh penghina Nabi? Nah, di sini disebutkan 2 nama ya. Saya pribadi belum melacak secara memadai profil orangnya kayak apa sih. Nah, itu dia. Karena memang sahabat Nabi itu banyak, bermacam-macam. Musuh Nabi itu juga banyak dan bermacam-macam. Musuh Nabi itu ada dari kalangan orang kaya, ada dari kalangan terpelajar, ada kalangan penguasa, ada semua. Orang pinternya Abu Jahal, penguasanya Abu Lahab, orang kayanya Umayyah bin Khalaf, macam-macam. Premannya siapa? Ada itu. Orang jelatannya siapa? Budaknya siapa itu. Jadi yang menjadi musuh Nabi itu orangnya macam-macam. Adapun penghina Nabi di sini ada Aswad bin Abdi Yahus. Ya, jadi namanya Aswad. Yang satu lagi juga namanya Aswad, yaitu Aswad bin Muttalib. Nah, ini dia. Ini masih kemungkinan masih pamannya Nabi. Ya, Aswad bin Abdi Yahus dan Aswad bin Muttalib. Dan di sini dikatakan qabbahahumallahu wa ghairuhuma. Ya. Semoga Allah menjelekkan mereka semua. Artinya bahwa semoga mereka semua diberikan keburukan. Nah, mungkin tambahan informasi sebelum kita akhiri.
al-hijrah al-ula lil Habasyah. Nah, gara-gara kemudian tekanan kepada kaum muslimin itu makin menyakitkan ya. Ada yang sampai terbunuh, ada yang terluka, ada yang tersakiti, ada yang dihina sedemikian rupa. Maka kemudian Nabi mulai mencari-cari informasi begitu, di mana tempat yang cocok untuk menyelamatkan para sahabat ini. Ya, maka kemudian tempat yang paling potensial untuk berhijrah itu adalah Habasyah. Ya, al-hijrah al-ula lil Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu 2 kali Bapak Ibu sekalian rahmati Allah ya. Yaitu ketika yang pertama kali itu nanti dipimpin oleh Utsman bin Affan ya, beserta dengan istrinya, anak Nabi yaitu Ruqayyah. Tapi nanti gara-gara kejadian Ghoronik itu atau kejadian ketika ada informasi, saat itu kan belum ada WA ya, itu ada informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy ikut bersujud bersama dengan Nabi Muhammad. Nah, mereka ada yang kemudian balik itu. Ketika balik ke Mekah itu, yang tahu bahwa ternyata itu semuanya salah ya, bahwa itu jadi sujud itu bukan karena mereka itu masuk Islam ya, tapi karena mereka sejenak terpukau dengan ayat, tapi kemudian setelah itu melanjutkan kekafiran mereka. Ada yang kemudian kembali ke Habasyah, ada juga yang memilih kembali ke Makkah. Lalu nanti kemudian ada lagi gelombang kedua yang menuju ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi kalau dari Mekah itu ke arah timur, ke arah barat, lalu kemudian naik kapal, nyebrang laut, ya Laut Merah dengan cara yang tidak terlalu jauh, kemudian masuk ke negeri Ethiopia atau Habasyah. Nah, kalau ke utara, kalau mereka melakukan perjalanan ke utara itu sulit ya. Jadi dari Mekah ke arah utara itu, ke arah Madinah dan terus ke utara itu dikatakan banyak bukit batunya. Banyak bukit batunya sehingga orang-orang dari daerah utara itu malas ke daerah selatan, kecuali yang memang niat ziarah ke Baitul Atiq, ke rumah tua yaitu Masjidil Haram. Itu orang-orang itu saja yang mau datang. Tapi kalangan di atas nggak mau itu. Orang-orang Yaman pun mereka lebih memilih untuk ke Habasyah, kemudian ke arah utara menuju ke daerah Mesir daripada melewati daerah Mekah ke utara, melewati bukit-bukit yang menyusahkan. Makanya ada jalan tolnya begitu ya. Saudara sekalian dirahmati Allah, mungkin itu bahasan kita pada sore hari ini ya, semoga menjadi penambah kecintaan kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah katakan anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Dan kita sulit untuk mencintai seseorang, lebih-lebih orang yang memiliki keutamaan seperti Nabi Muhammad, tanpa kita mengenal lebih jauh tentang peri hidupnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan menolong kita di dunia dan di akhirat kita. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.